Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan tetap sehat. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari ya, seperti biasanya kawan online. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat yang sudah mengklik video ini. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Jangan lupa dong di subscribe supaya itu tandanya kalian mendukung gue supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video berikutnya kalian gak ketinggalan. Oke deh kawan online, gak usah banyak basa-basi lagi nih ya. Kalau kalian udah bertemu lagi bersama gue Azam, tandanya kalian udah balik lagi nih di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Dimana Zam Taror kali ini gua akan bahas Alas Roban. Hah? Alas Roban? Serem. Kawan online, kalian udah pernah denger cerita tentang Alas Roban gak sih? Karena Alas Roban sendiri tuh dikenal sebagai tempat paling angker di wilayah Jawa Tengah kawan online. Mulai dari cerita-cerita minta tumbal sampai penampakan-penampakan dari penunggu di tempat Alas Roban itu sendiri yang mungkin bisa membuat trauma bagi yang lewat sana kawan online. Alas Roban adalah nama sebuah hutan yang di dalamnya itu dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi kawan online. Terletak di Desa Sentul dan Desa Plele, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Konon, jalanan ini tuh udah dibuat lama banget kawan online ya, bisa dibilang waktu masih zaman penjajahan Belanda yang emang udah terkenal sangat angker. Nah, di Alas Roban sendiri ada 3 jalur yang bisa dilewatin nih kawan online. Yaitu jalur Poncowati atau Jalan Sentul Alas Roban yang merupakan jalan yang pertama kali dibuat. Kemudian ada juga jalur Lingkar Selatan dan jalur Utara yang biasa dikenal jalur Pantura. Karena memang jalur ini merupakan jalur dari Pantura yang menghubungkan kota Batang ke kota Semarang. Jalanan yang menanjak dan berkelok dengan kepadatan kendaraannya, apalagi pada saat musim mudik nih, sering ada aja tuh terjadi kecelakaan di sini. Makanya jalur Alas Roban ini dikenal sebagai jalur tengkorak di wilayah Jawa Tengah. Alas sendiri artinya hutan, yang mana kawasan ini adalah hutan belantara yang dibelah untuk membuat jalan raya sejak abad ke-18 dan dibuat langsung oleh pribumi Indonesia saat itu. Untuk membangun jalan ini memang dibutuhkan usaha yang luar biasa karena emang harus membelah gunung dan hutan gitu kawan online. Seperti yang tadi gue bilang kan, kalau jalanan ini dibuat sejak masa penjajahan Belanda, di mana para pekerja pribumi Indonesia dulunya tuh dipaksa bekerja sama prajurit Belanda untuk membuat jalan ini. Jadinya banyak para pekerja pribumi tuh yang menjadi korban saat itu, entah mereka tewas karena kelelahan atau karena disiksa sama prajurit-prajurit pada saat membangun jalan ini. Dan mayat-mayat mereka konon katanya dibiarkan begitu saja di tepi jalan, tidak dikuburkan secara layak. Makanya tempat ini berasa banget aura mistisnya. Konon katanya sering terdengar suara-suara atau penampakan-penampakan di tempat ini. Mungkin penampakan atau suara-suara itu berasal dari arwah-arwah para pekerja yang masih penasaran ya kawan online. Karena bisa dibilang pembuatan jalan Alas Roban ini tuh dibuat dengan mayat-mayat dari para pekerja zaman dahulu. Dari banyak cerita masyarakat setempat, jalur Alas Roban ini memang rawan kecelakaan. Kalau dihitung-hitung sudah ratusan atau bahkan lebih kecelakaan yang terjadi di tempat ini yang banyak merenggut korban jiwa. Alasannya macam-macam, entah karena mereka mengaku gak fokus saat nyetir atau mereka mengaku dihantui para makhluk halus yang ada di sana. Misteri pertama Alas Roban adalah kisah seseorang bernama Prodikyo yang terjadi pada tahun 1996, di mana pada saat itu Alas Roban masih merupakan jalan yang sangat sempit dan tanpa penerangan. Jadi ini masih melewati jalan Poncowati yang tadi gue sebut kawan online.
Saat itu, Prodigio mengendarai sepeda motornya untuk melakukan perjalanan dari Tegal menuju Surabaya. Dengan cuaca yang sedikit gerimis, dia sempat berhenti sejenak, sampai akhirnya dia sampai di daerah yang bernama Gringsing. Nah, daerah Gringsing ini sudah dekat dengan Alas Roban. Dan saat itu, dia juga sempat ragu mau ngelanjutin perjalanannya atau enggak. Karena kebetulan hari itu sudah mau tengah malam. Ya kira-kira mau jam 12 malam gitu deh kawan online. Sedangkan dia juga sudah pernah mendengar cerita-cerita mengenai Alas Roban ini. Tapi karena dia harus tiba tepat waktu, akhirnya dia tetap nekat buat mutusin melanjutkan perjalanannya saat itu. Dan benar aja, pada saat ia mulai memasuki Alas Roban, kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba dia tuh ngerasain ada yang janggal. Dari belakang arahnya itu ada sorotan lampu dari sebuah mobil bus. Yang anehnya bus ini tuh ngikutin motornya dia, nggak pernah mau nyalip gitu kawan online. Padahal dia udah sengaja buat melipir sedikit ke kiri supaya bus ini bisa nyalip. Dan pada saat dia melihat ke kaca spion, ternyata bus itu dia lihat gak ada yang menyetir, alias bus itu jalan sendiri kawan online. Otomatis dia pasti takut banget dong kawan online. Ya iyalah, gue juga pasti kalau di posisi dia bakalan takut banget. Terus dia mutusin buat tancap gas, dia ngebut tuh kawan online. Tapi anehnya bus itu ikut-ikutan ngebut sampai kayak mau nabrak dirinya gitu. Ketika pas udah deket nih, bukannya ketabrak, bus itu malah kayak tembus gitu, kayak bles gitu, tembus. Aduh, serem banget kawan online. Makanya kalau misalnya nggak mau tembus, pakai yang bersayap supaya nggak tembus kemalaman. Apaan sih, bercanda biar gua nggak takut. Peace. Selanjutnya ada kisah misteri lagi tentang Alas Roban ini dari seorang warga yang bernama Wagiman. Saat itu Wagiman bercerita kepada wartawan Tempo kawan online, di mana kejadian ini tuh terjadi 35 tahun yang lalu. Saat itu dia keluar rumah karena peliharaannya yaitu kerbau itu berisik banget. Jadi kayak berisik banget gitu tengah malam. Akhirnya dia mutusin buat keluar. Saat keluar, Wagiman melihat ada seseorang yang ditutup matanya dan dibawa naik ke sebuah mobil berwarna putih. Nah, kebetulan mobil ini berjalan sangat pelan. Akhirnya Wagiman memutuskan buat ngebuntutin mobil itu dari belakang karena dia mikir ini nih ada yang gak beres sama orang ini, seperti orang yang lagi mau diculik gitu kawan online. Karena memang matanya tuh ditutup kayak orang yang lagi mau dikasih surprise. Tapi sebenarnya ini bukan mau dikasih surprise ya kawan online. Tapi tiba-tiba mobil ini berjalan dengan sangat cepat. Akhirnya Wagiman ketinggalan jejak itu kawan online dan gak berhasil buat ngikutin mobil tersebut. Keesokan harinya, dia mendengar ditemukan beberapa sosok mayat di sekitar Alas Roban. Dan ada warga yang bernama Fatimah mengaku menemukan sosok yang masih bergerak dan masih hidup. Dan saat didekati, orang tersebut langsung bilang, "Tolong saya masih mau hidup." gitu kawan online. Dan ternyata sosok orang-orang tersebut diketahui dianggap sebagai preman yang pada tahun 1980 sengaja dibuang di Alas Roban kawan online. Tapi pelakunya siapa sampai sekarang nggak pernah ketahuan. Nah, kalau cerita ini adalah cerita yang paling viral kawan online tentang warung gaib yang ada di Alas Roban. Ceritanya dibagikan oleh akun pemilik dari Twitter @bukanhazard. Di situ dia menceritakan pengalaman mistisnya bersama keluarganya saat melintas di jalur Alas Roban ini. Sore itu mereka melakukan perjalanan untuk menuju ke kota Jakarta. Dan pada pukul 21.30 malam, mereka mulai memasuki daerah Alas Roban. Sebenarnya rasa ganjil yang mereka rasain tuh udah mulai ada sejak mereka baru pertama memasuki area Alas Roban ini. Jadi tuh mereka kayak ngerasa kok nggak ada mobil lain ya yang lewat jalan ini selain mobil mereka. Jadi mobil mereka ini cuma satu-satunya yang lewat. Padahal seharusnya jalan ini tuh masih termasuk harusnya tuh ramai sama mobil-mobil yang lewat kawan online.
Gak lama kemudian terlihat ada cahaya lampu dari kejauhan. Terus mereka kira itu adalah cahaya lampu yang berasal dari kendaraan lain. Tapi setelah dideketin ternyata itu berasal dari sebuah warung makan pecel lele gitu kawan online. Letaknya di sebuah tikungan di bawah pohon. Jadi keluarga mereka tuh memutuskan buat berhenti sejenak. Jadi kayak ngaso dulu bentar gitu kawan online, karena kan capek kan habis melakukan perjalanan gitu kan. Dan saat turun dari mobil, nggak sengaja kaki sang kakak itu kesandung kawan online. Kesandung daripada penanda jalan yang di situ bertuliskan kilometer 15. Ya tapi gitu aja, nggak ada apa-apa lagi. Di tempat makan itu mereka makan dengan lahap kawan online. Dan saat itu mereka mengaku makanannya enak. Dan sempat hahihi sebentar, terus istirahat sebentar. Sampai akhirnya mereka memutuskan buat kembali lagi ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Tapi saat hendak memasuki mobil, kaki si kakak tuh kesandung lagi buat kedua kalinya. Kesandung pasak yang tadi ada tulisan kilometer 15. Nah, jadi ya udah gitu aja. Akhirnya mereka pergi deh tuh. Beberapa hari di Jakarta, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang nih. Dan mereka berangkat dari Jakarta tuh pagi-pagi banget. Pas jam 1 siang, mereka memasuki area jalur alas Roban nih kawan online. Nah, mereka kan udah mulai lapar tuh karena emang udah jam-jam makan siang kan, jam segitu. Terus sempet kepikiran, kira-kira enak kali ya makan di warung pecel lele yang waktu itu kita berangkat gitu kawan online. Tapi tiba-tiba si adik nih kebelet pipis kawan online. Dan kebetulan kan jalur ini adalah hutan. Jadi si bapaknya itu mutusin buat melipir sebentar dan menyuruh anaknya tuh pipis di pinggir jalan. Ya biasalah anak laki kawan online. Kakak saat itu juga memutuskan ikut turun buat merenggangkan kaki. Ya mungkin pegel lah ya karena udah berjam-jam duduk di dalam mobil. Nah pada saat dia turun, tiba-tiba dia ngeliat pasak yang ada bertuliskan kilometer 15 yang waktu dia kesandung mulu itu tuh kawan online. Yang ternyata pas dia sadar posisi pasak itu persis di tepi jurang. Si kakak inget betul nih kalau warung pecel lele yang pada saat mereka makan itu gak jauh-jauh banget dari pasak yang bertuliskan kilometer 15 ini. Jadi kurang lebih kayak 3 meteran gitu. Ya samping-sampingan lah. Tapi kok ini langsung jurang ya? Saking heran dan anehnya, dia langsung manggil bapak sama ibunya. Terus sambil bilang, kayaknya waktu itu tempat kita makan tuh persis di sini deh. Tapi kok ini langsung jurang ya, bukannya warung pecel lelenya ada di sini. Setelah diamatin lagi, ternyata tikungan tempat mereka berhenti itu adalah tikungan yang sama ketika mereka berhenti di warung pecel lele pada saat malam itu kawan online. Dan seketika mereka tuh tersadar kalau pada malam itu mereka makan di pinggir jalan sambil melayang di atas jurang. Gak ada yang bisa menjelaskan pengalaman ini atau kejadian tersebut. Kecuali ya di pikiran mereka cuman pada saat itu mereka makan di warung pecel lele gaib. Tapi yang jadi pertanyaan ya kawan online, yang mereka makan itu beneran lele atau... Jadi itulah cerita legendaris mengenai jalur alas Roban ini yang emang udah terkenal banget keangkerannya kawan online. Dan jalur-jalur tengkorak kayak gini tuh lumayan banyak juga ya. Contohnya kayak jalur Cipularang yang pernah gua bahas di video sebelumnya. Ya gimana pun juga sebelum kalian berkendara atau berpergian, alangkah lebih baiknya kalian banyak-banyak berdoa deh supaya dilindungi terus sama Yang Maha Kuasa dan selamat sampai tujuan. Pokoknya jangan ngantuk-ngantuk tuh kalau nyetir, daripada kalian maksain terus akhirnya jadi ambyar. Oke deh kawan online, mungkin cukup sekian jam tarot kali ini. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan informasi atau salah pengucapan dari kata-kata gue di video. Dan kalau misalnya kalian punya cerita lain tentang jalur alas Roban ini, boleh banget kalian komen di bawah supaya kita bisa diskusi bareng. Dan juga boleh banget follow Instagram gue di @azamgani.
Dan juga terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share supaya channel ini bisa terus berkembang dan gua bisa terus semangat buat upload Zamtaro berikutnya. Sampai jumpa ya di Zamtaro berikutnya kawan online. Dadah.